Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah kitab Sulamut Taufik. Bagaimana beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menjelaskan kepada kita kewajiban belajar ilmu agama, tentang pentingnya menyampaikan dan pentingnya belajar. Yang mana umumul balwa, bala yang merata yang terjadi pada umat Nabi Muhammad ini adalah al-jahlu biddin, karena kebodohan mereka kepada agama. Sebabnya dua, karena ada muta'allumihi wa ada muta'limihi. Yang awam gak mau merapat ke pengajian, sedangkan yang punya ilmu tidak mau turun memberikan ilmunya. Seharusnya kita keluar untuk berdakwah, kita mengajak orang, bukan nunggu undangan. Semua daripada problem-problem seperti ini disampaikan sama beliau di muqaddimah kitab Sulamut Taufik. Kitab ini berisi tentang 3 pembahasan. Pertama, masalah tauhid. Kedua, masalah fikih. Ketiga, masalah tasawuf. Bagaimana amaliyah kita kepada sesama manusia, atau dikenal dengan hablun minan nas. Kita melanjutkan talim kita. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, fahuwal qadimu wa ma siwahu hadithun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha qadim, terdahulu. Wa ma siwahu hadithun, selain daripada Allah adalah baru. Okay. Semua selain daripada Allah adalah baru. Allah saja yang qadim. Qadim itu terdahulu. Fahuwal khaliqu wa ma siwahu makhlukun. Allah pencipta, selain daripada Allah adalah makhluk yang dicipta. Allah pencipta dan selain daripada Allah adalah makhluk atau yang diciptakan. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi. Firman-Nya Allah juga termasuk qadim seperti sifat-sifat Allah yang lainnya. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati wal af'ali was sifat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mubayyin. Mubayyin itu berbeda dengan makhluknya, atau kita kenal dengan mukhalifun lil hawadithi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi. Berbeda dengan makhluknya. Fidzat, baik zatnya. Jangan tanya bagaimana zatnya Allah. Bahkan dikatakan tafakkaru fi sifatillah, la tatafakkaru fi dzatihi. Jangan pernah berpikir tentang bagaimana zatnya Allah. Kayak apa sih pangeran ini? Katanya maha besar. Seperti apa sih besarnya? Gak mampunya kita mikir Allah sudah mampu. Okay. Kalau ada orang meninggalkan berpikir zatnya Allah terus ninggalkan, salah. Aku mikir pangeran koyo opo, sepenting gak melebu Islam, salah. Gak mampunya kita ini sudah mampu. Ya. Pengetahuan Allah maha luas. Koyo opo sih yang terjadi di ufuk barat, ufuk timur, kita kan nggak tahu, Allah tahu. Seperti apa pengetahuannya? Gak mampunya kita sudah mampu. Karena manusia makhluk terbatas, sedangkan Allah pencipta daripada ini semua. Mukhalafatun lil hawadithi, beda Allah dengan makhluknya. Fidzat, zatnya. Wal af'al, sifatnya. Was sifat, fil af'al, perbuatannya, wasifat dan sifatnya. Meskipun boleh kita meniru bagaimana sifatnya Allah. Seperti Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian
seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Meskipun perbuatan baik kita kepada sesama nggak sama dengan perbuatan baiknya Allah kepada makhluknya. Beda. Kita ini baik sesama, mentok disakiti nggak baik lagi. Kalau Allah disakiti berkali-kali, ya, mulai kecil berapa banyak maksiat, tapi nggak pernah mandek. Nikmatnya, rezekinya, nggak tahu mandek. Meskipun secara sifat kita disamakan sama Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah seperti aku berbuat baik kepada makhlukku. Meskipun nggak sama. Subhanahu wa ta'ala amma yakulun al-zalimun uluwan kabira. Maha suci Allah dari semua ucapan orang-orang yang tidak suka dengan Allah, yang mereka bersombong atau memiliki kesombongan atas apa yang Allah ciptakan. Seperti mungkin yang kita sering dengar, manusia terbuat dari manusia berasal dari monyet, kera. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi tadi itu, apakah engkau menututi, apakah engkau mendapati ketika Allah ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Ketika Allah menciptakan langit bumi, itu ada apa enggak? Ngelihat apa enggak? Wala khalqa anfusihim, atau kami ketika menciptakan diri kalian, kita lihat apa enggak? Enggak lihat. Loh, kok ente bilang manusia dari kera, dari mana? Wa ma kunta muttakhidal mudillina aduda. Akhirnya kau jadikan agama ini musuh buat kamu. Enggak bisa rasio agama ini. Ya. Sampai ada di fikih itu nanti masul khufain, mengusap sepatu. Kalau panjenengan mungkin karena dingin atau karena penyakit atau apa gitu, boleh sholat pakai sepatu, dan mengusap sepatu sebagai ganti daripada membasuh kaki di wudhu. Kalau wudhu kan terakhir apa? Membasuh kaki. Tapi karena panjenengan pakai sepatu, boleh diganti dengan mengusap. Dengan syarat-syarat tertentu, baik dari cara ngusapnya ataupun sepatunya. Nah, yang menjadi heran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini rasio, logika, maka yang diusap sepatu yang bawahnya, karena kotor. Iya kan? Tapi enggak, yang disyariatkan usap atasnya. Berarti nggak bisa. Agama di rasio itu nggak bisa. Agama ini wahyu. Masuk gak masuk ke akal kita harus diterima. Nih contohnya, fungsi iddah 3. Apa sih iddah itu? Iddah masa menunggunya wanita setelah ditalak. Apa fungsinya? Pertama, mengetahui kosongnya rahim. Ya, dengan 3 kali suci itu, kalau nikah lagi setelah 3 kali suci, nanti air mani bisa dinisbatkan kepada suami baru. Masuk akal? Masuk. Karena secara medis betul-betul kosongnya rahim setelah 3 bulan. Kedua, fungsinya iddah kalau ditinggal wafat suaminya, litafajju, bela sungkawa. Berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, masuk akal. Orang itu mulai hilang, mulai kering sedihnya setelah 4 bulan 10 hari. Lah yang ketiga nggak masuk akal. Apa? Fungsi iddah adalah murni ibadah. Seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya yang tidak dikumpuli di bulan itu, kemudian ditalak. Sekarang apa fungsinya? Untuk mengetahui bersihnya rahim. Udah tahu kok bersih. Untuk bela sungkawa. Cerai hidup kok, bukan cerai mati. Terus apa? Murni ibadah. Agama nggak bisa rasio. Kalau sudah waktunya ibadah, sudah ibadah kerjakan. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna aku bersaksi adalah Rasulullah adalah utusan Allah, an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Kau mengetahui, meyakini, membenarkan dan beriman anna sayyidana Muhammadan Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi, Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi, bahwasanya Nabi Muhammad murni utusan. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, diambil daripada 5. Kalau nasabnya yang sampai Sayyidi waladi Adnan tadi itu sampai 21.
Setelah itu Nabi mengatakan kadzaban nasabun, bohong para ahli nasab, pendusta. Yang benar mulai dari siapa? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, terus sampai Adnan. Boleh dihafal. Ya. Dan mereka banyak daripada kemuliaan-kemuliaannya. Seperti contohnya kakek Nabi yang bernama Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim, orang yang loman di zamannya. Ketika warga Mekah mulai kelaparan, dia masuk ke hutan, ngambil daripada onta yang liar tadi itu, disembelih, kemudian dimasak dagingnya, dicampur sama roti, adonan gandum, kemudian dikasihkan ke seluruh penduduk Mekah saat itu. Masya Allah, Abdul Muttalib. Jadi keturunan dari pemimpin loman, terus keluarlah paling bagus-bagusnya manusia, Rasulullah SAW. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, murni utusannya, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Wulida bi Makkah, lahirnya di Mekah, wa bu'itsa biha, diangkat Nabi di situ, wa hajara ilal Madinah, dan hijrah ke negeri Madinah, meskipun sebelumnya ada hijrah-hijrah ke Habasyah dan segala macam. Wa dufina fiha, dan dimakamkan di Madinah. Makanya kalau ada orang umroh itu kan kadang senangnya di Madinah daripada di Mekah. Dek ke Madinah niku hati tenang. Kenapa? Karena doanya Nabi. Nabi mengatakan Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan Madinah itu 2 kali keberkahan. Seperti kau jadikan Mekah barokah, Madinah jadikan 2 kali lipatnya. Kalau Mekah, Masya Allah, ya. Tapi Madinah itu enak. Kayak orang kalau sudah nyantol ke Madinah gak mau pulang. Tapi hati-hati kalau sudah Mekah Madinah, inti jangan ngomong sembarangan. Mustajab istilah. Saya punya family sekitar setengah tahun, 1 tahun yang lalu lah. Ahli ibadah, Masya Allah, sudah sepuh, sekitar umur 69, 70 begitu. Umroh sekeluarga sama anaknya, terus giginya patah, giginya tanggal. Bingung kan, kalau di Indonesia kan dilempar nang genteng, coba tumbuh lagi. Bingung dia, ini orang lawas ini, ngomong sama anaknya, "Ki opo iki? Dibuang di mana? Masa di tempat sampah? Atau dikubur?" Dikubur ini kan anaknya alumni pondok pesantren bilang, jangan dikubur di sini, ini tanah wakaf. Jangan. Terus gimana? Ditaruh aja di tisu, dibawa ke Indonesia, nanti di makam dipendem di Indonesia. Guyon ngomong ini. Ya gak oleh untuk ditanam, ya sawake mesisan. Kalau ndak boleh gigi yang dipendam, ya badannya sekalian. Ketawa, anaknya ketawa. Kok subhanallah besoknya itu anaknya izin untuk umroh duluan. Abah ini masih siap-siap. Anaknya berangkat, lagi umroh ditelepon. Abah wis monggos-monggos di hotel. Kenapa? Mbah penyakit kumat segala macam. Baru mulai umroh, gak kuat balik ke hotel, monggos-monggos, meninggal. Dimakamkan di Madinah. Madinah. Enak. Kalau sudah meninggal di Madinah, di Mekah, umroh atau haji, jangan dibawa pulang, rugi. Apa manfaatnya? Minimal 2. 1, kelak dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Bukan orang soleh lagi. Kalau di Madinah dengan Kanjeng Nabi, ya. Kalau di Mekah dengan para sahabat, berapa sahabat? 10.000 sahabat di situ. Ahlul Bait Rasulillah. Ya. Sampai disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah. Maka ditiupkan trompet pertama, meninggal semuanya di langit ataupun di bumi kecuali yang Allah inginkan.
Terus summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan yang kedua, maka jasad yang sudah mati itu berdiri terus yanzurun, melek, membuka matanya. Fa idahum qiyamun, berdiri dulu, membuka matanya. Bayangkan ketika dibangkitkan, yang dilihat pertama adalah wajahnya Rasulullah. Dan semua akan mengalami. Fa idahum qiyamun yanzurun, melek, dilihat. Makanya sunnah menguburkan jenazah di pekuburan orang-orang soleh. Atau ausobiha, wasiatkan tidak apa-apa. Tapi yang masuk akal ya, bukan meninggal di Indonesia dibawa ke Madinah. Dan juga tidak boleh naklul mayyit itu memindah mayyit dari tempat satu ke tempat yang lainnya, nggak boleh kecuali dengan uzur beberapa hal. Ya, meninggal di Batu dimakamkan di Malang, boleh apa enggak? Mengatakan nggak boleh, wajib di Batu dimakamkan. Kalaupun boleh, ya juz ila ba'dal ghusl, setelah dimandikan boleh. Tapi kalau jadi mayat belum diapa-apakan pindah ke Malang, boten saged, nggak boleh. Makanya harus belajar fikih. Mutin segalanya itu wajib tahu fikih. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami buat, dan ke tanah itu akan kami kembalikan Anda. Jadi di mana kita dimakamkan, dari tanah itu kita dibuat. Panjenengan orang Batu wafat di Madinah, berarti panjenengan terbuat dari tanah Madinah. Tidak ada apa sampai bawa pulang ke Indonesia, ini eman lah. Enak. Ada orang mana, Palembang barangkali, meninggal di Batu, dimakamkan di Batu. Berarti asal muasal penciptaan dia dulu dari tanah Batu. Wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah akan kami bangkitkan kalian. Semua dari tanah, tapi dari tanah mana? Tidak tahu. Makanya Allah katakan, wala tadri bi ayyi ardin tamut. Kan kau nggak tahu di tanah mana kalian akan meninggal. Bukan cuma waktunya. Kalian mau dimakamkan di mana, tidak ada yang tahu. Ya. Makanya kalau ketika kita doa, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, itu minta keadaannya baik, di tempat yang baik, di saat-saat mustajab, ya, bersama orang-orang baik. Ada meninggal baik, mungkin tempatnya nggak baik, ketabrak nyosop nang selokan. Ketabrak baik, syahid, tapi tempatnya kan nggak baik. Minta tempatnya baik, keadaannya baik, dalam harinya baik, bersama orang-orang yang baik. Wah, banyak orang yang seperti ini dikabulkan oleh Allah. Ya, hadir haul, biasa baca talqin zikir. Terakhir namanya Habib Muhammad. Terakhir ketika haul mau selesai, beliau kebiasaannya, monggo Habib tutup dengan talqin zikir haul ini. Nggih, diambil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, sarang-sarang. Beliau wafat sampun. Allah, nikmatnya itu. Makanya cita-cita orang soleh itu nanti ada dua. Diampuni dosanya, meninggal husnul khotimah. Gak minta yang lain. Kalau ente ngelihat orang sepuh, permintaannya dua, itu orang soleh. Ya. Gak tahu ngomong duniawi, gak sibuk, yo po tanahku. Ben yo apa iki tuku iki. Ndak. Ketika ketemu orang bilang, "Tungakno Habib, mudah-mudahan diampuni dosa, meninggal husnul khotimah." Saya awal Recep itu, ya. Awal Recep khutbah di Surabaya. Di salah satu masjidnya Habaib. Sering saya ketemu sama orang ini di sana, sepuh, kalau sudah Jumatan megang Quran. Satu soft sama saya, soft paling depan sebelah kanan. Setiap saya khutbah di sana, orang ini datangi saya. Mesti ngomong, Habib, doakan, saya doakan. Tak doakan mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang umur. Buatan Habib. Doakan dua hal. Mudah-mudahan diampuni dosa saya dan meninggalnya husnul khotimah. Tak bilang soleh.
Karena orientasinya itu akhirat. Ini orang soleh ini. Itu Hubaba Anisa yang terkenal di Pontianak itu tahu. Jung Sepun itu, saya pernah main ziarah ke beliau sama istri. Ngomong Habib, doa Habib. Loh, Habib kesini minta doa. Iya, tapi Hubaba doain. Mudah-mudahan dosanya diampuni, meninggalnya husnul khotimah. Karena ini semuanya, ya. Al-kubur tadi itu awal pertama daripada barzakh. Ketika baik meninggalnya, baik selanjutnya. Ketika nggak baik meninggalnya, nggak baik selanjutnya. Iya. Penentunya di sini kubur ini. Awwalu manzilin min manazilil akhirah. Pertama kali tempat daripada tempat akhirat. Nanti ada al-ba'ats, kebangkitan dari kubur. Ada hasyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Ada hisab. Iya enggak? Ada hisab, ada mizan, ditimbang. Setelah itu ada namanya yaumus sirat. Naik. Berapa tahun ini? Satu hari kayu ke alfi sanatin mimma ta'udun, sehari seperti 1000 tahun. Terus kita berapa tahun? Ini kuncinya ini ketika meninggal ini. Ya. Meninggalnya baik terus. La ilaha illallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan yang harus kita ketahui, Nabi Muhammad itu shadiqun, jujur, benar. Betul apa yang beliau kabarkan kepada kita daripada hadisnya. Wa min dzalika, di antaranya yang wajib kita imani, azabul qabri wa na'imuhu, azab kubur itu ada. Kenikmatannya juga ada. Seperti apa Ustaz? Enggak tahu. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan pernah menyangka orang yang meninggal fi sabilillah itu mati, tidak. Tapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Rezeki apa? Barzakhiyah namanya. Kayak apa? Ya karo. Pengen tahu sampean mati dhisik. Tak bisa. Oh, di sana makan yang enak, enggak tahu. Rezeki barzakhiyah itu seperti apa? Enggak tahu. Dan pasti ada. Ya. Pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Azab kuburnya ada. Wa su'alul malakaini munkarin wa nakir. Termasuk yang wajib diimani adalah pertanyaan dua malaikat mungkar nakir. Pasti ditanya. Gak mungkin gak ada yang luput. Adapun kalau panjenengan mungkin lihat di media sosial, kecintaan hati kepada satu ulama atau wali, ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, dia jawab nama wali tadi itu terus diampuni. Nggak seperti itu keberadaannya. Misalkan ditanya, man robbuka? Imamul Haddad, pengarang rotib itu. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Imamul Haddad. Wamadinuka? Imamul Haddad. Ya sudah, diampuni. Nah gini-gini orang kalau nggak belajar, dipikir kita ini murtad. Maknanya itu Imamul Haddad berkat ada ta'aluk dengan Imamul Haddad, dia ngikuti apa yang dikerjakan Imam Haddad, dia cinta semua yang dicintai Imam Haddad, maka dengan berkat Imam Haddad, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati, agama saya Islam, Tuhan saya Allah. Itu dengan berkatnya Imam Haddad. Karena yang namanya jawaban nanti di akhirat, di barzakh itu bukan jawaban ilmu, tapi jawaban amal. Kalau dia ngamalkan seperti ulama Imam Haddad, pasti bisa jawab. Tapi kita kan tidak bisa. Ditelan mentah-mentah. Man rabbuka? Imam Haddad. Ya masuk kita juga mungkiri seperti itu. Tapi kalau dicerna lagi, dengan berkat Imam Haddad, Allahu Rabbi. Dengan berkat Imam Haddad, Muhammadun Nabi. Begitu. Ya enggak? Ini golongan orang-orang yang melesetkan seperti ini, ada sesuatu di hatinya. Ya. Anak kecil ditanya seperti itu nggak bakal percaya.
Pasti ada penafsiran-penafsiran yang mungkin dihapus saat itu. Wal ba'tsu, kebangkitan itu ada, wajib diimani. Wal hasyru, dikumpulkan padang mahsyar, ya. Wal qiyamatu, kiamat. Wal hisabu, hisab. Wal thawabu wal adzabu, pahala dan adab semuanya ada. Wal mizanu, mizan, neraca timbangan itu ada. Apa yang ditimbang? Manusianya? Enggak, amalnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Timbangan yang sekecil dzarrah saja ting bisa memberatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau ada kejelekan sedikit sebiji atom, kayak iwijan nih, tek, jebreng. Ya. Makanya Allah kasih kita ini waktu umur ini, perbanyak perbuatan baik. Diterima gak diterima urusan belakang. Gede pahalanya apa cilik urusan belakang. Pokoknya beramal. Ketemu satu orang saya, satu Habib di Madura itu, simpel ngomongnya, bilang begini, Beb, ke rumah yuk. Ada apa tak bilang? Ya, main-main aja. Sampai sana diantar nasib beliau begini, Beb, kita ini kan hidup bersama dengan masyarakat, ya. Intinya media untuk berbuat baik itu ada. Tiap hari ketemu orang. Jadi perbanyak perbuatan baik, apapun itu. Jangan meremehkan ini pahala besar, pahala kecil. Ini saya kenal, tidak kenal. Karena kita punya deadline, batas waktu yang ketika sudah selesai, nggak bisa lagi. Ya. Apa namanya? Umur. Ketika sudah umur, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa minta mundur sedetik, maju sedetik, nggak bisa. Tuh orang kalau sudah masuk ke kubur itu jerit-jerit. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, saya minta 1 detik aja. Harta itu saya wakafkan semua sekarang. Telat. Ya Allah, saya minta 1 menit aja, ya Allah. Saya mau tobat, ya Allah. Saya mau ngomong astagfirullah, lu nggak bisa. Ya. Ya Allah, saya minta waktu, ya Allah. 2 rakaat aja. 2 rakaat. Terus matikan lagi, ya Allah. Nggak bisa. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fihi man tadzakkar. Kan sudah saya kasih umur modal satu-satu. Ente 60, ente 40, ente 30, ente 70 nak kasih. Orang yang pintar itu orang yang mengolah modal tadi itu sampai banyak labanya. Sayyidatuna Fatimah dikasih modal 29 tahun. Pintar, dagangnya pintar. Sampai sekarang dikenal. Imam Syafi'i 54 tahun, 54 ini meninggal 54 masih muda katanya orang. Enggak. Lu saya 6 yo. Piro muda, sekat loh. 54 meninggal, pintar dagang sama Allah. Sampai sekarang sholat kita seperti Imam Syafi'i. Awalam nu'ammirkum, sudah dikasih umur satu-satu sudah. Iya, kalau modal uang habis bisa ngutang, modal umur habis nggak bisa. Kemudian wanar, juga wajib beriman kepada neraka yang disiapkan, wasirat, jembatan, wal haud, telaga. Inna likulli nabiyyin haudon, setiap nabi itu punya telaga. Dan aku, kata Nabi, berharap telagaku paling banyak orang yang minum. Man syariba minha, barang siapa yang minum, lam yadma ba'dahu abadan, gak bakal pernah haus selamanya. Luasnya, ma baina Aileh wa Sana' minal Yaman, dari kota Aileh, Syam, sampai ke negeri Yaman. Luasnya telaga Kanjeng Nabi itu nanti. Wa inna fihi minal abarik, ada cangkir-cangkirnya. Jumlahnya ka'ada di nujumis sama, koyok bintang di langit. Berapa jumlahnya? Ngambil sendiri monggo. Nah, tapi kalau kita berharap mudah-mudahan disuapi sama Kanjeng Nabi, ya. Suapi sama Kanjeng Nabi, sama Sayyidatuna Fatimah. Wasyafa'ah, syafaat. Minimal ada 4 syafaat ya Kanjeng Nabi. Pertama namanya syafaatul uzma.
Syafaat untuk menenangkan umat dari hiruk pikuk hari kiamat. Ya. Bagaimana langit yang dipecah, bagaimana gunung yang ditabrakkan seperti anai-anai, bagaimana bumi yang digoncang, zulzilatil ardu zilzalaha, digoncang segoncang-goncangnya. Apa enggak takut manusia? Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beratnya. Ya, kalau lihat gunung ada apa? Lahar. Ini bukan lagi gunung. Buminya muntah. Apa enggak takut saat itu manusia? Nah, saat itu idza sama'un syaqqat, ketika langit dibelah. Ya. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang ditabrakkan satu dengan yang takut manusia itu kan? Yauma yaj'alul wildana syiba, anak kecil baru lahir langsung ubanan, pucet, keriput. Kenapa? Langsung tuwek. Lah yang ngasih ketenangan itu adalah Kanjeng Nabi, namanya syafaatul uzma. Dikasih ketenangan, ojo bingung. Jangan takut. Itu namanya syafaatul uzma. Ada yang mengatakan ini khususnya untuk Kanjeng Nabi, ada yang mengatakan Nabi yang lain juga bisa. Ya. Yauma apa? Yafirrul mar'u min akhi, orang ketemu saudaranya lari. Wa ummihi wa abi, ketemu ayah ibunya lari. Takut berarti kan? Siapa yang tenangkan? Kanjeng Nabi. Dengan syafaatul uzma itu tadi. Sabar, aman. Kita akan tahu perannya Kanjeng Nabi nanti di akhirat. Bagaimana jadi rujukan semuanya makhluk. Nabi pun akan mengatakan Muhammad. Yang hanya bisa satu orang, Muhammad. Yang lainnya tidak bisa. Terus sekarang kita mau nyakiti Kanjeng Nabi, ya Allah. Terus sekarang kita mau bikin kecewa Kanjeng Nabi, ya tak tahu sudah. Yang pertama, yang kedua, syafaat Kanjeng Nabi kepada orang yang sudah pasti masuk neraka agar gak masuk ke dalam neraka. Oke, berarti belum masuk loh ini. Oke, hanya ketentuan ini pasti. Satu orang masuk neraka, tok. Terus dapat syafaat, gak masuk ke neraka. Ketiga, syafaat Kanjeng Nabi kepada umat yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan. Sampai melebu, sudah masuk, sudah merasakan bagaimana azabnya. Ya. Bagaimana fasyaribuna alaihi minal hamim, yang diminum adalah minuman panas. Fasyaribuna syurbal him, cara minumnya mereka seperti onta kehausan. Makanya panas loh. Ya apa? Cara minumnya mereka nanti di neraka itu bukan minum, ya apa, orang minum panas kan dikit-dikit. Ini enggak kayak orang minum kehausan. Allah jadikan keadaannya seperti itu. Mau enggak mau. Belum lagi siksa-siksa yang lain. Wa ta'aman dza ghussatin wa adaban alima. Makanan yang tersendat di tenggorokan. Masuk enggak, keluar enggak, ya. Jangan keselak enak enggak. Tulang kecil ini, ya Allah, dimakmi nasi tetap gak iso, nyangkut di sini. Apa ini? Zakum itu kayak kedongdong, banyak apa namanya, duri-durinya tadi itu dimakan dekat sini, ya Allah, macam-macam nanti itu. Belum lagi yang apa dilihat Kanjeng Nabi ketika malam Isra wal Mi'raj ya. Wanita yang dibalik, kepala di bawah, kaki di atas ditarik, kemudian dadanya ditarik dengan rantai. Ditanya sama Kanjeng Nabi, man haula, siapa itu Jibril? Umat panjenengan, apa perbuatan mereka? Mereka orang yang pezina, hamil di luar nikah, terus dibunuh anaknya, aborsi. Ya. Macam-macam, ada yang butunuhum ka'amsalil jibal, perutnya gede kayak gunung. Siapa itu Jibril? Pemakan riba, bunga dan segala macam. Ya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, syafaat Kanjeng Nabi kepada orang yang sudah masuk surga untuk naik level.
ke surga berikutnya. Allahumma ja'alna minhum. Sudah masuk surga ini, tapi mungkin karena surga di atasnya ada orang tuanya, mungkin ada gurunya, mungkin alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami ikutkan keturunan yang bisa mengikuti leluhurnya, naik level. Kalau ada Kanjeng Nabi tidak bisa syafaat ini. Wal jannatu, wajib beriman kepada surga juga. Wal khuludu, bukan cuman beriman kepada surga, kekal di dalam surga wajib diimani. Ya. Kalau masuk ke neraka bisa jadi keluar, kalau masuk surga nggak bakal keluar. Nggak bakal keluar. Kalau masuk neraka masih bisa keluar. Ya. Tapi kalau sudah surga, khalidina fiha abadan. Kekal selamanya. Kekal itu selamanya, ditambah lagi kekal selamanya. Warru'yatullah subhanahu wa ta'ala fil jannah, wajib diimani juga melihat zatnya Allah ketika di surga. Wa antu'mina bi malaikatillah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, banyaknya malaikat, la ya'rif adaduhum illallah, gak ada yang tahu jumlah kecuali Allah. Ada kitab namanya Al-Habaik fi Bayanil Malaik, macam-macamnya malaikat. Malaikat rahmat, malaikat yang nemeni ya. Nyandeng itu apa nyandeng itu? Nemani anak kecil jatuh kak loro anu malaikat. Ada malaikatun sayyara yang nulis pengajian siapa aja yang hadir. Ada malaikat yang ya ta'aqubun, gantian siang malam naik lihat tok amalia kita. Kata Allah, bagaimana kau meninggalkan hambaku tadi malam? Anu Gusti pengajian. Pagi juga gitu laporan. Banyak malaikat. Wa rusulihi, para rasulnya. Wa kutubihi, para kitab-kitabnya wajib diimani, ada mushaf juga. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan wajib iman kepada qadar dan qada. Apa bedanya? Kalau qada ketentuan, kalau qadar kejadian. Kayak rumah ada set plan, gambar. Kamar mandinya sana, dapur di belakang, tingkat 2, itu namanya qada. Nanti ketika dibangun, maka namanya qadar atau takdir. Qada set plan nggak bisa dirubah. Bisa dirubah dengan satu, apa? Doa. Selain doa tidak bisa. Beb nazar tidak bisa. Aku tak nazar lek ngene, lek anakku oleh juara aku tak puasa. Jadi kan mau merubah takdir tuh. Tidak bisa, kata Nabi, nazar tidak bisa merubah takdir. Bahkan dikatakan orang nazar iku wong medit. Mosok mau ibadah harus dinazari dulu. Terus bagaimana? Ya dengan cara doa tadi itu. Kayak kemarin malam di Sya'ban ya. In kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan. Ya Allah, kalau memang aku ditulis termasuk orang celaka, meninggalnya su'ul khotimah, mahruman, diharamkan masuk surga, matrud dan terusir, muqattaron alayya fir rizki, rezekinya sempit, famhullahu ma yasha. Ya Allah, tolong dihapus Gusti. Wa yusbitu wa indahu ummul kitab sa'idan. Dan diganti yang dihapus itu golongan orang-orang yang bahagia. Meninggalnya husnul khotimah. Marzukon, rezeki lancar, luas. Muwaffaqun lil khairat, beribadah itu enak, mudah, nggak abot. Apapun yang terjadi di antara kehidupan kita tadi itu, semua sudah tertulis. Ma asabakum fil ardi wala fis sama'i wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kejadian di muka bumi ini, bahkan jatuhnya daun ya yang jatuh ke bumi tadi itu, ataupun yang kepada diri kalian, sudah kami tulis di buku yang sebelum kalian lahir. Mari. Manusia ini hidup hanya mengikuti takdirnya, itu saja. Planning, rencana, monggo, tapi ingat penentunya Allah. Kau ingin, aku ingin, tapi Allah punya keinginan. Yang terjadi adalah keinginan Allah.
Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajmain. Terakhir, pengetahuan Nabi adalah penutup para nabi, nggak ada nabi selanjutnya, penyempurna syariatnya, dan sebaik-baik keturunan Nabi Adam seluruhnya. Alal itlaq secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab.